dan yang mulia seluruh apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ulama, para pemimpin, para dosen, para hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari yang bagi kita rakyat Aceh pada umumnya dan kota Banda Aceh pada khususnya diramaikan oleh keramaian yang bersifat keagamaan. Namanya saya memulai hari ini dengan pengajian. Pengajian bukan pidato, pengajian bukan ceramah. Pengajian merupakan ilmu pengetahuan. Dan dalam masjid ini kita diramaikan pula dengan ceramah tentang haji dan diramaikan pula dengan pengajian Quran anak-anak kita. Jadi kalau saudara-saudara ingin mendengarkan pengajian ini dengan tekun, maka tulikan kuping kepada yang lain, tetapi arahkan kuping saudara-saudara kepada apa yang saya sampaikan, supaya jangan salah tanggapan, jangan salah penilaian, jangan salah pendengaran. Karena misalnya demikian adalah dapat membawa kekeliruan sesama kita. Mudah-mudahan pada pengajian yang akan datang tambah halakah di sudut itu, sehingga tiap sudut pada Mesir Raya ini penuh dengan halakah. Maka berjihadlah saudara-saudara dengan kupingnya untuk mendengarkan mana yang benar dan mana yang tidak. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, politik di mana-mana ada. Nanti jam 2 akan ada juga penyampaian politik daripada calon presiden Golkar, yaitu Haji Yusuf Kala. Itu politik dunia, tetapi politik untuk kepentingan akidah kita, untuk kepentingan amaliyah kita, untuk kepentingan agama kita, maka ini adalah pengajian politik yang sangat penting sekali. Kalau tidak, maka kita bisa subur khatimah. Na'udzubillah. Karena itu maka dengarkan yang baik apa yang saya ucapkan. Karena ada sebagian sarjana Islam di Aceh ini mengatakan ada mukadimah sebuah buku tentang tasawuf bahwa di Aceh ini tidak ada tasawuf.
cuma yang ada tarikat-tarikat. Kita bertanya kepada bersangkutan, apakah tarikat itu bukan tasawuf? Apakah dia sudah mengenal definisi tarikat, definisi syariat, definisi hakikat? Kalau belum mengenal definisi ini, berarti dia buta pada tasawuf, buta pada syariat, buta pada tarikat. Maka bagaimanakah kita apabila kita dibimbing, diterangi, disampaikan, ditulis dalam buku, sedangkan mereka adalah orang-orang yang buta pada ilmunya dan pada hatinya. Ini saya bukan menyindir, tetapi mengungkapkan kalau ada kejadian yang demikian, maka demikianlah pengurusan daripada ini. Saya memberikan kuliah pada pagi ini adalah berjudul dengan judul Al-Hikam. Al-Hikam itu menurut para ulama tasawuf adalah kesimpulan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Maka datang Maulana Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka disusunlah kesimpulan-kesimpulan itu di dalam gambaran sastra dan saja. Dan oleh karena sastranya begitu tinggi dan begitu indah, sampai ada para ulama menyatakan, andainya kalau agama kita membolehkan ganti membaca ayat Quran surah Fatihah, dibolehkan dengan yang lain, maka sungguh Al-Hikam ini dapat menggantikan ayat selain daripada surah Fatihah. Kenapa begitu? Tanya dan selidiki dalami, benarkah itu apa? Yang kedua, saya memulai pengajian ini dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, di mana Al-Hikam ini salah satu daripada masalah yang terkandung di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak, dan Allah Maha luas kurnianya, lagi Maha mengetahui. Saudara-saudara sekalian, bahwasanya al-hikmah yang tersebut itu banyak artinya. Ada al-hikmah dalam arti kenabian, ada al-hikmah dalam arti ma'rifat dengan hukum-hukum Al-Quran, ada al-hikmah dengan arti faham, ada al-hikmah dengan arti isabah, benar pada perkataan dan perbuatan, ada al-hikmah dalam arti pemahaman pada agama, ada al-hikmah
dalam arti takut kepada Allah, ada al-hikmah dalam arti Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, oleh sebab itu maka adalah apa yang di depan saudara ini saya sudah kuliahkan lebih 30 tahun yang lalu. Setelah saya pulang dari Mesir, waktu itu Masjid Istiqlal telah diresmikan oleh Presiden pertama Dr. Insinyur Soekarno, dan kemudian untuk mengisi Masjid Istiqlal maka beberapa orang kami diberikan kepercayaan untuk mengisi ilmu keagamaan. Yang pertama adalah Dr. Hamka yang dipanggil dengan Buya Hamka. Sudah terkenal bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di luar negeri. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama yang pertama. Yang kedua, dipercayakan kepada Kiai Haji Syukri Ghazali, Ketua Majelis Ulama yang ketiga. Yang ketiga adalah kami yang berumur lebih kurang pada waktu itu 30 tahun, dipercayakan untuk membaca kitab Al-Hikam. Saya besar hati saya pada waktu Buya Hamka pidato di Masjid Istiqlal setelah pelantikan. Ini saudara Muhyiddin Wali ini, dia masih muda, tetapi kalau ia setua saya nanti, maka mungkin lebih dari saya. Wah, kita muda dipuji begitu, gembira. Hadirin yang berbahagia, dan juga segala puji bagi Allah di masjid-masjid besar di Malaysia, di Masjid Shah di Melaka dan lain-lain, sudah tidak asing lagi kita Al-Hikam ini. Ini menunjukkan saya bersyukur kepada Allah bahwasanya apa yang sudah saya kerjakan bermanfaat dan merupakan insyaallah amal saleh bagi saya apabila saya meninggalkan dunia yang fana. Muqaddimah daripada Al-Hikam ini adalah sebagai berikut. Yaqulul 'abdul faqir ila maulahu al-ghaniyyil mu'min al-qawiyyil syafi Muhyiddin Ibn al-Marhum Syahadi Muhammad Wali Al-Khalidi Al-Aji Ibn al-Had Muhammad Salim Al-Mankabaki rahimahumullahu ta'ala. Asfalallahu maqasidahu wa awwala umrahu bisihhatin jahidatin fi ta'atillah wa razaqahu husnal 'aqibah fi dunya wa husnal khatimah fi akhir hayatihi. Amin. Berkata hamba yang fakir terhadap Tuhannya yang Maha Kaya, lagi Maha Mengayangkan, yang Maha Kuat, lagi Maha Menyembuhkan. Muhyiddin putra almarhum yang tertua Syekh Haji Muhammad Wali. Di situ ada angka 1 di bawah. Dalam tulisan lain, ayah menulis namanya dengan nama Muhammad Wali dengan 1 huruf A pada Wali. Beliau menulis namanya dengan Muhammad Wali, bukan 1 A, 2 A, dengan huruf alif
di depan huruf waw. Maka adalah wali dalam tulisan Latin, tujuannya adalah wali dalam tulisan Arab, yang artinya berperanan dengan ilmu dan amal, dengan izin dan rida Allah.